Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa kamu? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Saya akan mengadakan pertemuan antara saya, Sobat Hatta dan Sobat Rajiman untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kami akan ke sana nanti sore. Baiklah, saya tunggu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi untuk menuju ke dalam Vietnam Untuk apa kita di sana? untuk menyampaikan tentang kemerdekaan Indonesia. Halo, selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan bicarakan perbincangan ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Kami akan membantu kemerdekaan Indonesia sehingga terbentuknya PPKI yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI membahas tentang penerapan pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Apakah Indonesia bisa mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda? Bisa. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita diskusikan saja dengan tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sobat Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam sidang PPKI karena PPKI saja dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan mempersembahkan ke bangsa lain. Bukan begitu. Seharusnya kita membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan hari mempersiapkan kemerdekaan. Ada apa ini? Apa maksud kami dibawa ke sini? Kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Kami sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus cerita dalam papan PPKI begitu saja. Bapak benar, karena mempersiapkan hari kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula kan Bapak Ketua PKI tidak mungkin memberitahu keputusan tanpa memberitahu anggota lain. Mari Pak, saya antarkan ke Rengglas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita berangkat. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan meluluskan teks proklamasi di rumah laksana Jepang? Tenanglah, jika kalian berada di rumah saya akan terjamin keselamatannya. Di mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi dulu. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pengalihan kekuasaan seperti ini. Nah, bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh banyak orang? Bila seperti itu, maka akan ada banyak yang mendatangani. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Dengan Pak Hatta juga. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini saya yang mengetik? Tapi harus ada beberapa perubahan seperti 17/8/05 diganti menjadi hari 17 tahun 5 bulan 08 dan tempo menjadi tempo. Ya, saya setuju. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Maka dari itu saya meminta untuk Fatmawati untuk menjahitnya. Ya, ini sudah saya jelaskan. Baik, Bos, terima kasih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kali ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, serta memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Yang kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Selanjutnya silakan saudara-saudara yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan pokok tentang perumusan Pancasila. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya mengatakan seperti ini karena fondasi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah ulasan dari saya, mohon dipertimbangkan. Selanjutnya silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima Silakan kasih. anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangse. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya telah menyaksikan acara dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Ichibangse yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan sesi drama dari kelompok
kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.